Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlan Septia Fauziah. Saya akan mempresentasikan konsep dasar manajemen perubahan atau pembaharuan. Pengertian perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Jadi misal kita ada sesuatu yang berubah dalam diri kita sendiri. Itu bisa saja perubahan itu tanpa kita sadari, tapi yang menyadari itu orang lain. Nah, menurut Wibowo, perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi perubahan itu ada faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Faktor internal itu yang termasuk dalam faktor internal adalah perubahan ukuran dan struktur organisasi. Yang kedua, perubahan dalam sistem administrasi. Yang ketiga, introduksi teknologi baru. Kemudian faktor eksternal itu meliputi apa? Meliputi lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kemudian tujuan perubahan. Tujuan perubahan itu yang pertama menjaga keberlangsungan perusahaan. Tujuan manajemen perubahan adalah yang pertama untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menyesuaikan dengan lingkungan eksternal. Tujuan manajemen perubahan yang kedua adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dalam hal ini seperti perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi, informasi, sikap tenaga kerja, dan lain sebagainya di dalam lingkungan internal perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki efektivitas perusahaan. Tujuan dari manajemen perubahan di suatu perusahaan adalah memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Jadi setiap perusahaan itu perlu adanya perubahan-perubahan untuk untuk dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Jadi dapat bersaing terus-menerus dengan perubahan zaman yang ada sekarang. Konsep dan kerangka perubahan. Manajemen perubahan dilakukan ketika organisasi atau perusahaan membutuhkan langkah-langkah untuk merubah sebagian atau seluruh sistem maupun struktur lama yang berlaku di dalamnya demi penyesuaian dengan kondisi internal maupun eksternal organisasi. Jadi untuk menyesuaikan kondisi internal maupun eksternal organisasi. Jadi untuk menyesuaikannya itu perusahaan perlu merubah struktur lama yang berlaku itu dengan perubahan yang baru. Konsep perubahan dengan konsep manajemen. Definisi tentang manajemen perubahan menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang lain yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Yang kedua, menurut Winardi, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk manajemen perubahan secara efektif di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Kemudian manajemen perubahan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang timbul karena adanya perubahan dalam organisasi. Jadi organisasi dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Tahapan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan. Yang kedua, tahap perencanaan perubahan. Yang ketiga, tahap implementasi perubahan. Yang keempat, tahap evaluasi dan umpan balik.
Berikut strategi manajemen perubahan. Lalu ada model manajemen perubahan. Yang pertama ada proses pilihan, proses lintasan, dan proses perubahan. Yang pertama the choice process, proses pilihan. Proses pilihan terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama konteks organisasional. Salah satu resep standar untuk keberhasilan organisasi adalah bahwa mereka harus tahu kekuatan dan kelemahannya sendiri, kebutuhan pelanggan mereka, dan sifat lingkungan di mana mereka bekerja. Yang kedua, fokus pilihan. Pada satu waktu, organisasi yang sukses memfokuskan perhatiannya hanya pada rentang yang sempit dan isu jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satunya akan berhubungan dengan kinerja organisasi, sedangkan lainnya lebih berkepentingan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi atau teknologi tertentu. Kemudian yang terakhir ada lintasan organisasional. Arah suatu organisasi dibentuk oleh tindakan masa lalu, tujuan dari strategi masa depan. Kemudian ada proses lintasan. Proses lintasan itu apa saja? Yang pertama, visi, strategi, dan perubahan. Lalu proses perubahan. Proses perubahan itu terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama tujuan dan manfaat. Lalu people, yang ketiga peran dan tanggung jawab. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya perubahan merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dalam pertumbuhan suatu organisasi. Jadi organisasi biar bisa tumbuh dan berkembang itu perlu adanya perubahan-perubahan. Jadi merubah itu tadi, merubah struktur organisasi, merubah entah itu manajemennya atau apapun yang perlu dirubah untuk diperbaiki lagi menjadi lebih baik lagi. Dorongan tersebut harus direspon secara tepat dan cerdas oleh setiap organisasi. Untuk melaksanakan proses perubahan perlu adanya manajemen perubahan yang dilengkapi dengan model perubahan dan kerja dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perubahan. Dengan perubahan diharapkan organisasi dapat tumbuh dan mampu bersaing di dalam dunia bisnis yang selalu unggul dalam persaingan. Jadi dengan adanya perubahan itu diharapkan organisasi tersebut tumbuh dan mampu bersaing dalam persaingan bisnis yang terus berkembang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.